Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiba Afriastini Weni, Stambuk 110-2017-0133. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan luar pada jenazah. Pertama-tama kita lakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu persiapan administrasi kelengkapan untuk kepentingan mediko-legal. Yang pertama, kita cek apakah ada berkas rekam medis di rumah sakit. Kemudian selanjutnya yaitu apakah terdapat surat permintaan visum atau SPV dari penyidik. Kemudian kita cek lagi di SPV-nya apakah ada institusi yang mengeluarkan SPV, tempat dan tanggal pembuatan SPV, sesuai nomor SPV, institusi tujuan SPV, identitas pasien, pemeriksaan atau tindakan yang diminta, penyidik yang menandatangani SPV, petugas institusi tujuan rumah sakit, dan nomor registrasi kasus di rumah sakit. Selanjutnya yaitu persiapan perlengkapan dan alat. Terdapat dua, yaitu alat pelindung diri dan alat untuk pencatatan luka dan identifikasi jenazah. Yang pertama, untuk alat pelindung diri ini ada untuk pelindung kepala ada head cap, kemudian ada Google atau kacamata, kemudian ada masker, kemudian ada apron, kemudian ada 2 buah handscoon atau sarung tangan, kemudian ada alat pelindung kaki atau boot. Selanjutnya untuk perlengkapan pencatatan luka dan identifikasi jenazah, yaitu ada yang pertama ada alat untuk mendokumentasi berupa kamera, kemudian ada alat ukur dapat berupa penggaris atau meteran, kemudian ada alat untuk identifikasi atau penunjuk luka. Kemudian yang terakhir ada alat untuk pengambilan sampel. Yang digunakan yaitu jarum suntik, kapas swab, dan wadah pengambilan sampel biologis. Sekian untuk persiapannya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan label dan pembungkus jenazah. Nah, untuk label biasanya pada jenazah terdapat pada kaki jenazah dan bagian tubuh lainnya. Nah, setelah itu kita identifikasi dan cocokkan apakah identitas pada label sesuai dengan berkas rekam medis dan SPV yang diberikan oleh penyidik. Setelah itu kita lihat pembungkus dari jenazah. Kemudian kita deskripsikan pada pembungkus jenazah ini. Jenazah ini terdapat 1 buah kain berwarna coklat bermotif batik, bunga-bunga berwarna hijau, pink, dan kuning. Kemudian kain ini tidak bermerek, ukurannya sekitar 1 meter dan tidak memiliki keterangan tambahan. Setelah itu kita dokumentasikan pembungkus jenazah dengan foto. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan barang-barang yang terdapat di sekitar jenazah. Biasanya kita lakukan pemeriksaan apabila jenazah memiliki perhiasan di tubuhnya. Pada jenazah ini memiliki jam tangan. Kita deskripsikan 1 buah jam tangan berbahan logam berwarna silver bermerek Superstone berada di sebelah kiri jenazah, tangan kiri jenazah. Kemudian kita masukkan ke pembungkus barang bukti. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pakaian jenazah. Yang pertama itu kita lihat apakah mayat menggunakan baju ataupun celana. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan benda-benda asing
yang biasanya ada di samping mayat, biasanya seperti kerikil, ranting, ataupun potongan tubuh dan lain-lain. Nah, pada mayat ini terdapat satu buah daun berwarna hijau kecoklatan. Nah, untuk barang-barang yang terdapat di tubuh jenazah dan di sekitar jenazah, kita dokumentasikan juga dengan foto. Sekian untuk pemeriksaan label dan pembungkus jenazah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan status antropometri dan ciri-ciri fisik pada jenazah. Yang pertama itu kita lepas dulu pembungkus yang ada pada jenazah ataupun pakaian yang terdapat pada jenazah. Lalu kita posisikan jenazah dalam posisi anatomis. Setelah itu kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Untuk panjang badan kita gunakan meteran. Panjang jenazah 100. Setelah itu kita deskripsikan ciri-ciri fisik pada jenazah. Jadi pada jenazah ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian untuk melihat jenis kelamin kita lihat dari alat kelamin dan pemeriksaan tanda-tanda seks sekunder yang terdapat pada mayat. Kemudian kita lakukan perkiraan usia pada mayat. Pada mayat ini usianya kira-kira 17 tahun. Kemudian kita tentukan ras pada mayat. Nah, biasanya pada ras mongoloid kita melihat dari mongoloid ataupun yang lainnya, kita melihat dari gigi insisius 1 pada rahang atas. Biasanya pada ras mongoloid berbentuk sekop. Nah, pada mayat ini dia gigi insisius 1 di rahang atasnya berbentuk sekop, jadi memiliki ras mongoloid. Kemudian kita lihat warna kulitnya. Pada mayat ini warna kulitnya coklat. Kemudian kita lihat status gizinya. Pada mayat ini status gizinya normal. Kemudian kita lihat ciri-ciri lain seperti rambutnya. Nah, rambutnya ini yang pertama itu kita lihat warnanya. Nah, pada mayat ini warnanya hitam. Kemudian tumbuhnya itu lurus. Kemudian kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Panjangnya 5 cm. Kemudian kita lihat apakah rambutnya mudah dicabut atau tidak. Kemudian kita lihat pemeriksaan alis mata. Nah, pada alis mata ini sama seperti rambut tadi, kita lihat terlebih dahulu warnanya. Pada mayat ini warnanya hitam. Kemudian alisnya tebal. Kemudian kita ukur lagi menggunakan penggaris. Alisnya ukurannya 1 cm. Kemudian selanjutnya yaitu bulu mata. Nah, bulu mata ini sama seperti rambut, kita lihat warnanya. Terus apakah dia lurus atau lentik. Kemudian panjangnya pada mayat ini bulu matanya 0,6 cm. Kemudian kita lihat pada mayat ini apakah terdapat kumis atau jenggot. Pada mayat ini terdapat kumis tipis dan tidak terdapat jenggot. Kemudian kita lihat ciri-ciri lain yaitu matanya. Pada mata kita lihat terlebih dahulu apakah mata jenazah ini terbuka atau tertutup. Kemudian kita lihat selaput bening mata, kornea, dia jernih. Kemudian pemeriksaan teleng mata atau pupil berwarna hitam. Kemudian pemeriksaan tirai mata atau iris, dia warnanya coklat. Kemudian pemeriksaan selaput bulu mata, konjungtif, kita lihat konjungtiva bulbinya, apakah warnanya putih atau terdapat kelainan seperti bercak perdarahan atau pelebaran pembuluh darah. Pada mayat ini tidak terdapat. Kemudian kita lihat kelopak matanya apakah terdapat memar atau tanda-tanda kekerasan.
Nah, pada mayat ini tidak terdapat memar di kelopak matanya. Kemudian kita lihat hidungnya, apakah mancung, pesek, atau sedang. Nah, pada pasien ini mancung. Kemudian telinganya, apakah biasanya berbentuk oval. Kemudian kita lihat mulutnya terbuka atau tertutup. Kemudian kita ukur bibir atas dan bibir bawahnya. Kemudian kita lihat apakah ada lidah yang terjulur. Nah, pada mayat ini tidak terdapat lidah yang terjulur. Kemudian kita lihat ekstremitasnya. Selanjutnya pada ekstremitas kita perhatikan apakah ada deformitas pada tangan ataupun kakinya. Sekian untuk pemeriksaan status antropometri dan ciri-ciri fisik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanatologi pada mayat. Nah, yang pertama itu kita periksa dulu kaku mayat atau rigor mortisnya. Yang pertama, untuk pemeriksaan kaku mayat dapat menggerakkan persendian seperti rahang, siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut, serta jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, yang pertama itu kita gerakkan dulu sendi-sendi kecil seperti sendi pada jari tangan. Kita tekukkan, kemudian kita lihat apakah ada tahanan atau tidak. Begitupun dengan jari kaki. Kemudian setelah itu kita nilai kaku mayat pada kepala dengan cara menolehkan ke kanan dan ke kiri apakah ada tahanan atau tidak. Kemudian ke atas, ke bawah, kaku atau tidak. Kemudian apabila telah dimanipulasi dengan gerakan sesaat seperti tadi ternyata masih kaku, maka dinyatakan kaku mayat belum lengkap. Jika telah ditunggu 10 menit, maka kaku mayat mayat itu lemas, maka dinyatakan kaku mayatnya lengkap. Kemudian untuk menilai derajat kekakuan itu tidak ada, mudah dilawan dan sukar dilawan. Pada mayat ini dia kaku mayatnya tidak ada. Kemudian kita perhatikan ada tidaknya kadar spasma atau tidak. Kemudian pada jenazah yang terbakar kita perlu membedakan kaku mayat dengan shiftening. Dan penilaian kaku mayat ini akan rancu jika mayat sudah disimpan dalam lemari pendingin. Sekian untuk pemeriksaan kaku mayat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lebam mayat atau livor mortis. Pemeriksaan lebam mayat dengan cara kita inspeksi seluruh tubuh mayat dari semua sisi. Kemudian kita amati bagian-bagian yang berwarna lebih gelap dan umumnya berbatas tegas. Kemudian kita lakukan penekanan pada bagian yang berwarna gelap dan amati apakah terjadi perubahan warna menjadi pucat atau tidak. Kemudian kita catat lokasi dan warna lebam mayat serta apakah lebam masih menghilang dengan penekanan atau sudah menetap. Kemudian lebam mayat mungkin akan sulit dinilai pada pasien yang meninggal dalam kondisi hipovolemia atau memiliki riwayat anemia. Kemudian untuk lebam mayat itu sendiri dilakukan pada permukaan tubuh terbawa dari jenazah. Biasanya kita hadapkan seperti ini. Kemudian jika jenazah terlentang kita hadapkan ke samping. Kemudian kita lihat lebam mayat yang terdapat pada mayat ini. Kita periksa punggung, paha sisi belakang, dan leher sisi belakang. Kemudian kita lihat seperti tadi warnanya. Lakukan penekanan apabila hilang hilang dan penekanan atau tidak. Kemudian normalnya itu lebam mayat berwarna merah keunguan. Selanjutnya kita nilai penurunan suhu tubuh atau algor mortis. Pengukuran suhu mayat jarang dilakukan karena banyak faktor yang perancu yang dapat menghasilkan bias dalam interpretasi pengukuran interval suhu pada postmortem. Pengukuran suhu tubuh mayat biasanya hanya dilakukan pada temuan kasus baru atau tidak perlu dilakukan jika mayat sudah dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selanjutnya yaitu pembusukan atau dekomposisi. Kita amati ada tidaknya warna kehijauan serta pelebaran vena-vena superfisial pada kulit jenazah
Jika ada, kita catat di mana lokasinya. Kemudian kita amati ada tidaknya pembengkakan oleh gas pembusukan yang biasanya terlihat jelas pada bagian tubuh yang berongga seperti wajah dan perut. Kemudian pada wajah kita lihat bola mata dan lidahnya biasanya terdorong keluar. Jadi pada mayat ini tidak terdapat pembusukan. Kemudian kita amati lagi apakah terdapat cairan pembusukan berwarna coklat yang keluar dari lubang tubuh seperti hidung, telinga, mulut, dan bedakan cairan itu dengan darah. Kemudian amati ada tidaknya pembentukan vesikel atau gula maupun pengelupasan lapisan epidermis yang kadang menyerupai kulit lecet. Dapat pula terjadi degloving pada tangan dan kaki. Kemudian kita periksa apakah rambut-rambut mayat mudah dicabut atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada mumifikasi atau saponifikasi. Sekian untuk pemeriksaan tanatologi pada jenazah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda asfiksia pada jenazah. Yang pertama, kita buka kedua bola mata mayat dan kita periksa konjungtiva palpebra serta konjungtiva bulbi. Kemudian kita cari ada atau tidaknya peteki dan tanda-tanda anemis. Selanjutnya itu kita periksa bibir, bagian dalam bibir, gusi, dan palatumnya. Kita cari ada atau tidaknya peteki, tanda-tanda sianosis, ataupun tanda-tanda anemis. Kemudian kita periksa ujung-ujung jari, tangan, dan kaki mayat. Kita nilai apakah terdapat tanda-tanda anemis atau sianosis. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan gigi jenazah. Yang pertama, kita buka dulu mulut mayat. Kemudian kita periksa kelengkapan gigi geliginya. Kita bedakan antara gigi susu dan gigi dewasa. Nah, kemudian untuk pemeriksaan gigi mayat, kita mulai dari kuadran kanan atas, kemudian ke kuadran kiri atas, kemudian pada kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Kita periksa dengan memasukkan jari-jari ke dalam sela-sela gigi untuk menilai berapa jumlah gigi. Kita hitung berapa jumlah giginya. Kemudian kita lihat apakah terdapat gigi yang hilang. Kemudian kita segera sampaikan dalam laporan. Setelah itu kita jika gigi dewasa dilihat apakah gigi geraham belakang atau molar 3-nya sudah erupsi atau belum, untuk memastikan apakah jenazah ini dewasa atau tidak. Kemudian kita lihat atau periksa ada tidaknya karang gigi pada jenazah. Kemudian kita amati kelainan pada gigi, misalnya seperti tadi ada gigi hilang atau gigi palsu. Kemudian kita periksa gigi. Nah, periksa gigi ini juga dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan umur, ras, dan identitas mayat. Kemudian interpretasi lanjutan untuk kondisi gigi dapat dikonsultasikan kepada ahli odontologi forensik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh jenazah. Yang pertama itu kita periksa kedua lubang hidung, kemudian kita lihat lubang telinga. Kita amati ada atau tidaknya benda asing, cairan ataupun perdarahan maupun kelainan lainnya pada hidung dan telinga. Kemudian kita periksa kedua lubang hidung seperti lubang telinga tadi. Kemudian kita periksa mulut. Kita amati ada atau tidaknya benda asing, cairan, perdarahan ataupun kelainan lainnya. Kemudian kita periksa anus. Kita amati ada atau tidaknya benda asing, cairan, perdarahan ataupun kelainan lainnya.
Kemudian kita periksa untuk mayat laki-laki, kita periksa uretranya, kita amati ada atau tidaknya urin, kemudian ada atau tidaknya cairan mani ataupun ada kelainan lainnya. Kemudian untuk perempuan seperti laki-laki, kita periksa juga uretranya, amati ada atau tidaknya urin serta liang vagina untuk melihat apakah terjadi prolaps uteri atau ekstruksi janin akibat proses pembusukan. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan luka-luka pada kulit mayat ataupun deskripsi luka pada mayat. Yang pertama, kita bersihkan dulu tubuh mayat dengan menggunakan spons. Jika sulit dapat menggunakan spons basah yang dibasahi dengan air bersih. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan luka-luka pada kulit, dilakukan sesuai dengan langkah-langkah deskripsi luka. Kemudian kita lakukan penilaian intravital untuk setiap luka yang ditemukan. Misalnya pada pasien ini terdapat satu buah luka di tangan sebelah kiri, lukanya berbentuk luka terbuka, menganga, dan tidak terdapat perdarahan aktif. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan patah tulang. Untuk pemeriksaan patah tulang, jika memungkinkan pemeriksaan dicurigakan adanya, biasanya dicuriga ada patah tulang tertutup, sebaiknya menggunakan kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan radiologi. Jika pemeriksaan radiologi tidak dapat dilakukan, pemeriksaan patah tulang tertutup dapat dilakukan dengan melihat apakah ada deformitas pada tubuh mayat dan meraba adanya krepitasi pada tubuh dan dicurigai mengalami patah tulang. Nah, biasanya yang pertama itu kita lakukan pada kepala mayat, kita raba seperti message begitu. Kemudian kita lihat apakah ada krepitasi atau tidak. Setelah itu kita lakukan pada ekstremitas mayat, tangan ataupun kakinya, kita inspeksi dan palpasi apakah ada deformitas atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda tenggelam. Kita amati ada tidaknya tanda-tanda tenggelam pada pemeriksaan luar, seperti adanya busa berwarna putih atau merah pada hidung dan mulut, ada atau tidaknya benda-benda air seperti pasir, tumbuhan, alga, dan lain-lain. Kemudian ada tidaknya kadar spasme dan lain-lain. Kemudian kita tentukan apakah tanda-tanda tersebut merupakan tanda-tanda intravital atau postmortem. Nah, pada mayat ini tidak ada tanda-tanda tenggelam, jadi bukan mayat tenggelam. Jadi tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Sekian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan nafsa. Nah, untuk pemeriksaan nafsa itu kita melihat apakah pada jenazah telah menggunakan obat-obat terlarang atau tidak. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan itu kita ambil jarum suntik, kemudian kita ambil pada suprapubik jenazah untuk melihat urin dan memeriksanya di laboratorium, dan untuk itu kita dapat mengetahui apakah ada penggunaan obat-obatan terlarang atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu menuliskan anjuran atau saran untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat atau autopsi. Pada kasus-kasus yang dinilai matinya tidak wajar berdasarkan pemeriksaan luar tadi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk memastikan penyebab kematian. Jadi, kasus-kasus yang memerlukan tindakan autopsi mediko-legal dilakukan oleh dokter-dokter spesialis forensik berdasarkan surat permintaan visum dari penyidik. Jika dirasa perlu untuk melakukan tindakan autopsi, dapat dituliskan anjuran atau saran untuk pemeriksaan bedah mayat pada laporan hasil pemeriksaan luar jenazah. Nah, maka dari itu dalam pemeriksaan luar jenazah tidak dapat
mengetahui penyebab dari kematian jenazah. Maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan bedah mayat, yaitu autopsi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.